Saya akan melanjutkan inventaris herbal medicine pada A3M. Saya akan menjelaskan penggunaan green tea dan ginseng. Yang pertama adalah green tea atau teh hijau. Bagian dari tanaman teh hijau yang digunakan adalah daunnya. Teh hijau terutama terdiri dari polifenol, asam amino, theanin, proantocyanidin, dan kafein. Di antara polifenol yang berbeda, katekin dan flavonol adalah konstituen utama. Katekin, epikatekin, galokatekin, epigalokatekin, epikatekin galat, epigalokatekin galat, dan galokatekin galat adalah katekin utama yang ada di dalam teh hijau. Epigalokatekin galat adalah katekin paling melimpah, mewakili 50-80% dari total katekin dalam teh hijau. Teh hijau memiliki tingkat antioksidan yang tinggi. Konsumsi teh hijau yang optimal memberikan banyak manfaat kesehatan seperti mencegah kanker dan penyakit kardiovaskular, meregulasi kolesterol, memediasi penurunan berat badan, regulasi penuaan, mengurangi respon inflamasi, dan mengendalikan penyakit neurodegeneratif. Polifenol yang ada dalam teh hijau memiliki aktivitas scavenger reaktif oksigen spesies yang baik, yang menjadikannya kandidat potensial dalam terapi anti-photoaging. Polifenol meningkatkan tingkat kolagen dan serat elastin dan mengurangi ekspresi enzim metaloproteinase 3 pengurai kolagen, sehingga menunjukkan potensi efek anti-kerutan. Epigalokatekin galat dapat bertindak melawan pembentukan tumor yang diinduksi sinar ultraviolet bersama dengan mengurangi kerusakan DNA dan kulit terbakar melalui mekanisme yang bergantung pada interleukin 12. Berikut adalah tabel outcome dari clinical trial pada suplementasi teh hijau. Di sini tampak teh hijau dapat menurunkan jumlah sel kulit yang mengalami kerusakan akibat adanya sinar ultraviolet. Di sini tampak teh hijau dapat melindungi kulit dari timbulnya eritema, pigmentasi, sengatan matahari, dan kerusakan DNA. Ekstrak dari teh hijau dapat memblok aktivitas dari proteasom, MAPK, dan pensinyalan EGFR, sehingga ekstrak dari teh hijau ini memiliki efek antimikrobial, anti-angiogenik, dan antiinflamasi, sehingga berfungsi sebagai anti-karsinogenik. Selain itu, ekstrak dari teh hijau dapat mengaktifasi protein kinase AMP. Hal ini juga berfungsi sebagai antikarsinogenik dari ekstrak teh hijau. Salah satu fungsi penting polifenol teh hijau adalah efek perlindungan vaskularnya dengan aktivitas antioksidatif, antihipertensi, antiinflamasi, antiproliferatif, antitrombogenik, dan penurunan lipid. Mereka dapat men-scavenge radikal bebas ion logam transisi aktif redox chelat dan menghambat faktor transkripsi aktif redox, mengubah enzim yang terlibat dalam biosintesis lipid, dan mengurangi penyerapan lipid usus. Mereka dapat mencegah peradangan pembuluh darah sehingga mencegah lesi aterosklerotik, menghambat proliferasi sel otot polos pembuluh darah, dan menekan adesi platelet. Polifenol dari teh hijau juga dapat mengaktifkan faktor transkripsi nuklear erythroid 2-like factor yang dapat mengurangi stres oksidatif dan juga menginduksi ekspresi enzim antioksidan berbeda seperti SOD dan glutathione. Polifenol teh hijau juga dapat menghambat aktivitas sintetase oksida nitrat, santin oksidase, siklooksigenase, lipooksigenase bersama dengan faktor nuklear kappa B dan aktivator protein 1 dan menginduksi enzim antioksidan seperti glutathione transferase, superoksida dismutase untuk mengikat dan mengkelat logam berlebih seperti ion besi dan tembaga. Epigalokatekin galat diamati ada efek supresi terhadap ekspresi TNF-alfa, interleukin 1 beta, interleukin 6, dan sintetase oksida nitrat tereduksi untuk memulihkan tingkat antioksidan intraseluler melawan efek proinflamasi yang diinduksi radikal bebas di mikroglia. Faktor terkait erythroid 2 dan oksigenase 1. Selain itu, epigalokatekin
katekin galat menekan sitotoksisitas yang diinduksi alfa beta dengan mengurangi aktivasi nuklear faktor kappa B yang dimediasi reaktif oksigen spesies dan pensinyalan mitogen activated protein kinase. Termasuk di sini adalah J-zone N-terminal kinase dan pensinyalan P38. Salah satu cara paling efektif dari teh hijau dapat mengatasi obesitas adalah melalui penghambatan enzim lipase, amilase, dan glukosidase dari pankreas. Dengan menghambat enzim ini, polifenol dari teh hijau dapat menurunkan laju penyerapan lipid dan glukosa sehingga mengurangi asupan kalori dalam tubuh dan mengurangi penambahan berat badan. Pengikatan pada protein yang pencernaan dan proteinase pencernaan oleh katekin melalui interaksi ikatan hidrogen dan hidrofobik akan menyebabkan penurunan digesti. Teh hijau dapat memperkaya populasi probiotik di usus. Jalur AMPK di hati diusulkan sebagai mediator utama epigalokatekin galat dalam efek menurunkan gula darah kronis. Mekanisme anti-obesitik ekstrak teh hijau dosis tinggi mungkin terkait dengan penghambatan sekresi hormon grelin yang menyebabkan peningkatan kadar adiponektin sehingga terjadi penurunan berat badan. Epigalokatekin galat mampu menginduksi jalur autofagi. Efek penginduksian ini melalui berbagai mekanisme berbeda, termasuk penghambatan terhadap jalur mTOR dan pengaktifan jalur protein kinase AMP. Untuk terapi hiperlipidemia, teh hijau atau ekstrak teh hijau yang mengandung 150-2500 mg katekin dapat diminum dalam dosis tunggal atau dosis terbagi 2 setiap hari hingga 24 minggu. Untuk menurunkan resiko penyakit kardiovaskular, katekin atau ekstrak teh hijau dapat diberikan dengan dosis 160 hingga 2500 mg per hari dalam dosis terbagi 2, durasi pengobatan 2 minggu hingga 3 bulan. Untuk terapi gangguan kognitif dapat diberikan 2 kapsul 430 mg yang berisi ekstrak teh hijau, diberikan dalam 2 kali sehari, 30 menit setelah makan selama 16 minggu. Efek samping yang terkait dengan ekstrak teh hijau termasuk diantaranya adalah sefalgia dan gejala GI tract seperti mual, muntah, mulas, sembelit, diare. Bisa timbul mulut kering, palpitasi, nokturia, sakit tenggorokan, insomnia, dan nafsu makan meningkat, serta ketidaknyamanan pada perut. Ekstrak teh hijau tidak boleh dikonsumsi saat perut kosong karena potensi hepatotoksisitas dari tingkat epigalokatekin galat yang berlebihan. Kadar epigalokatekin galat plasma meningkat 5 kali lebih tinggi ketika ekstrak teh hijau dikonsumsi dalam keadaan puasa dan dapat menyebabkan dosis yang berpotensi toksik. Penggunaan teh hijau bersamaan dengan antiplatelet dan NSAID dapat meningkatkan efek merugikan atau efek toksik dari obat dengan antiplatelet tersebut. Bisa timbul terjadinya pendarahan. Perlu dipertimbangkan modifikasi terapi. Penggunaan terapi diltiazem, verapamil, clozapine, dan tamoxifen bersama dengan teh hijau dapat menyebabkan peningkatan bioavailabilitas dari obat diltiazem, verapamil, clozapine, dan tamoxifen. Perlu dihindari kombinasi bersama dengan teh hijau. Penggunaan bersama antagonis vitamin K, teh hijau dapat meningkatkan efek toksik dari antagonis vitamin K tersebut. Khususnya timbul resiko pendarahan. Teh hijau juga dapat mengurangi efek antikoagulan dari antagonis vitamin K. Perlu dipantau penggunaan terapinya. Pada penggunaan teh hijau bersama dengan asam folat, teh hijau dapat menurunkan konsentrasi serum asam folat.
pada penggunaan bersama dengan simvastatin, teh hijau dapat meningkatkan konsentrasi serum simvastatin. Sehingga pada penggunaan teh hijau bersama dengan asam folat dan simvastatin perlu dilakukan pemantauan terapi. Berikut beberapa paper yang telah meneliti efek teh hijau pada bidang A3M.